Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan diseminasi menyebutkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya di kegiatan ini. Mari kita simak bersama-sama pada kegiatan seminar di siang hari ini akan diisi oleh Ibu Ana Suliswati. Waktu dipersilakan. Dan mohon izin untuk Bapak Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan seminar pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini tahapan-tahapan yang dilakukan oleh calon guru penggerak kita sudah pada tingkat pemaparan diseminasi menyebarkan pemahaman pengalaman budaya positif, dan ini adalah tahapan berikutnya setelah sekian hari atau mungkin setiap hari Ibu Ana Suliswati selaku calon guru penggerak dari SMP Pamekasan mengikuti kegiatan tersebut, dan kemarin juga sudah melakukan lokakarya kedua, dan sebagai tindak lanjut dari acara tersebut, maka beliaunya juga akan memaparkan di depan Bapak Ibu guru tentang kegiatan ini. Untuk memperlancar acara, marilah kita buka atau kegiatan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Untuk berikutnya kami persilakan kepada Ibu Ana Suliswati selaku calon guru penggerak untuk memaparkan apa itu yang disebut dengan diseminasi penyebaran dan pemahaman serta penerapan pengalaman budaya positif. Kepada Ibu Ana, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka pada acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, apa itu budaya positif? Mungkin Bapak, Ibu-ibu semuanya bertanya, apa itu budaya positif? Ya, ada mungkin yang tahu dari Ibu-ibu dan Bapak yang hadir pada siang ini? Ibu Enda, ada yang tahu apa yang dikatakan budaya positif? Menurut saya pribadi, budaya positif itu adalah suatu kegiatan yang penuh makna, penuh arti, dan menghasilkan sesuatu yang baik. Begitu, Bu Ana. Ya, terima kasih Bu Enda. Ada lagi yang bisa memaparkan apa budaya positif? Ada lagi? Bu Anita, apa itu budaya positif? Oke. Budaya positif yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan siswa di sekolah, mungkin yang perlu ditingkatkan. Ya, oke. Terima kasih. Jadi semua itu adalah benar. Budaya positif itu suatu budaya yang sudah sering dilakukan oleh siswa kita SMP 5. Contohnya bersalaman, ya, datang tepat waktu itu. Terus, iya. Jadi itu yang dikatakan budaya positif. Budaya positif itu
ada beberapa bagian, ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif sendiri, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi. Jadi budaya positif itu konsepnya ada 7 itu. Jadi itu yang bisa diterapkan di SMP 5 seperti yang di SMP 5 sudah banyak budaya positif yang diterapkan. Di SMP 5 ada keyakinan kelas seperti itu. Ya, baik. Di sini ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana? Oh, tidak setuju. Ada tertentu lagi. Ya. Jadi tidak semua hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Boleh sewaktu-waktu. Jadi kalau setiap dia melanggar dikasih hukuman, setiap melanggar dia kasih hukuman, akhirnya anak itu tidak merasa bebas. Kapan dia ingin bebasnya? Itu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Iya, setuju? Oh, ada setuju. Lagi, mungkin Bu Fatin? Oh, setuju. Iya. Benar juga. Jadi pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu pemberian hukuman yang positif, tetapi jangan sering-sering. Jadi anak itu pasti merasa tersisa nanti. Saya itu terlambat, nanti saya suruh menulis halaman 1 sampai halaman 100. Nanti seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Ibu Bapak di sini? Setuju apa tidak? Setuju? Setuju Bu Fatri? Bu Widya? Oh, setuju. Iya. Bagus sekali memang memberikan penghargaan seperti biar anak itu termotivasi, diberi tanda bintang umpamanya, yang dapat diberi tanda bintang banyak bahwa dia anak yang bagus sekali seperti itu. Tetapi jangan sering-sering juga. Akhirnya anak itu merasa suatu kecanduan bahwa dia itu dikasih penghargaan bukan karena dirinya, tetapi apa? Karena adanya suatu motivasi ekstrinsik dari luar, bukan dari dirinya. Itu seperti itu. Ya, baik, dari nomor 1, 2, dan 3 itu kalau kita lakukan itu bagus sekali, tetapi jangan sering-sering. Ya. Baik, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa saja? Ada apa di antaranya? Di situ ada apa? Beriman dan bertakwa. Iya, lagi apa? Iya, gotong royong, terus mandiri, terus iya, apa lagi? Kreatif, inovatif, di situ mandiri, gotong royong. Dari kesemua ini, saya kira Bapak Ibu guru ini
ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, itu seperti itu. Berikutnya, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi guru kadang-kadang memaksa sama muridnya. Ya, harus ini, harus itu, harus ini. Ya, itu yang ada pada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini saya memiliki suatu video, bisa disimak sebentar. Ini tentang keyakinan kelas, di mana ya. Oh, ternyata suaranya enggak ada. Suaranya enggak ada ternyata. Ya. Ini saya buat video si Lydia kehilangan uang yang dicuri oleh Zulfikar. Itu seperti itu. Emang sekali ini suaranya enggak ada. Yang mana? Ya, itu yang seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa guru adalah sebagai apa? Ibu-ibu, bapak-bapak ini yang ada di hadir saudara ini sebagai apa berarti? Sebagai, saya kembalikan lagi. Video saya nggak sempat saya masukkan karena banyak. Ya, sebagai ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu seperti itu. Baik, berikutnya, menurut Dr. William Glasser membantu kita mengenali 4 ilusi kontrol yang mungkin kita yakini selama ini. Yang pertama, ilusi kontrol, guru dapat mengontrol murid. Kenyataannya di situ ya, murid mempunyai hak memilih. Berikutnya yaitu guru tidak bisa memaksakan kehendak kepada murid. Terus guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Ya, ini tentang ilusi kontrol. Berikutnya ilusi kontrol yang kedua, semua bujukan atau penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kenyataannya, bujukan adalah salah satu bentuk konkret bahwa murid mempunyai hak untuk menolak. Kenyataannya, jadi ilusi kontrol itu kan ada 4. Berikutnya di sini ilusi kontrol yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah. Ya. Kenyataannya di sini menyalahkan murid dan membuat murid tidak menyatakan, tetapi dia harus memiliki posisi negatif. Jadi seperti contohnya, seperti video tadi yang sudah saya tayangkan, setelah menanyakan, pertamanya menyalahkan si Zulfikar. Ternyata dia mengambil uangnya Lydia itu dibuat untuk amal, karena Lydia setiap hari katanya menyimpan di tabungan itu banyak sekali, sehingga sama Zulfikar diambil, ditaruh di kotak amal. Tindakan Zulfikar untuk ditaruh di kotak amal itu bagus, tetapi termasuk tindakan mencuri. Tidak boleh seperti itu ternyata. Berikutnya, orang dewasa punya hak untuk memaksa. Ya, seperti saya sendiri mungkin kadang-kadang sama murid memaksa, walaupun kita kadang-kadang tidak memikirkan kondisi murid itu seperti apa. Ayo, kamu harus bisa lari sekian, itu seperti itu. Kadang kita suatu memaksa, tapi memang kalau tanpa kita adanya memaksa sama murid itu, kita itu tidak akan
kepada sukses pembelajaran kita. Itu seperti itu. Sedangkan perubahan paradigma stimulus respon theory kontrol, di situ siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Di situ ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisakah kita, ibu-ibu, untuk menyamakan pandangan kita dengan guru A, dengan guru B, kita bersama murid? Bisakah? Bisa atau tidak? Oh, tidak bisa. Iya. Jadi kontrol pilihan kita berusaha memahami, hanya bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau kita mau menyamakan Bu Ana dengan Ibu Widya, Bu Widya dengan Bu Enda, itu tidak mungkin bisa. Hanya kita bisa berusaha memahami. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu perilaku memiliki tujuan, di situ ya. Kesalahan orang lain bisa mengontrol saya, bisakah? Iya, di situ hanya Anda sendiri, saya sendiri yang bisa mengontrol kesalahan saya. Makanya sesuatu itu harus datangnya dari diri kita sendiri. Dimulai dari kita. Di kurikulum Merdeka itu begitu. Mulai dari kita baru kita terapkan sama murid. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, kolaborasi di sini konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Ya, model berpikir ada yang menang, ada yang kalah. Di sini. Sedangkan apa sih makna disiplin? Ya, disiplin di sini berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi disiplin itu memang menjadi suatu ketidaknyamanan bagi kita jika kita ingin melanggar suatu disiplin. Berikutnya yaitu disiplin positif. Iya, disiplin positif adalah kebiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Makanya kita disiplin positif yang sudah diterapkan di SMP 5 di sekolah kita itu dikembangkan lebih maksimal lagi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu tentang disiplin positif. Berikutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai-nilai ini ada di profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, benar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ya. Menurut Bapak pendidikan kita bahwa Ki Hajar Dewantara, merdeka itu apa artinya? Yaitu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari penat tetapi juga cakap buat memerintah diri. Itu yang dikatakan merdeka. Berikutnya motivasi perilaku manusia. Ya, perilaku motivasi manusia itu ada 3. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Itu. Kalau hukuman yang seperti apa? Tidak terencana tiba-tiba. Jadi
umpamanya ada murid terlambat dihukum, habis itu ayo kamu push up, jadi dia secara tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi terencana, restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, di restitusi itu ada 3 tahapan: stabilisasi, permasalahan, dan realisasi. Jadi memang saya sendiri kalau terhadap murid itu banyak masuk pada penghukum. Apakah ibu-ibu sama dengan saya? Muncul tiba-tiba. Jadi kadang kita tidak ingat bahwa keyakinan kelas itu yang kita buat itu seperti apa, seperti itu. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi kalau di konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita ada suatu murid bermasalah, berkolaborasi sama murid, menanyakan dulu, jangan kita justice dulu, kita hukum dulu, kenapa terlambat. Nah, baru nanti kita menjawab, oh untuk berikutnya jangan terlambat ya, datanglah lebih pagi. Tahu kalian keyakinan kelas yang kalian adakan per kelasnya, dilarang terlambat. Jika terlambat apa anunya, kan seperti itu ya. Itu seperti itu. Berikutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sebenarnya ini hampir sama. Hukuman dan konsekuensi, di situ ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau kita menghukum murid itu pasti dia merasa sakit sebenarnya. Sedangkan restitusi sesuatu harus terjadi di situ. Membuat anak sakit fisik maupun hati jika hukuman. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa hanya tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi ibu-ibu ini memilih hukuman apa konsekuensi? Iya, jadi tidak melekat ke dalam benaknya siswa itu selamanya. Kalau hukuman memang melekat selamanya pada siswa itu. Jadi saya pernah diginikan sama guru saya, pernah dihukum suruh lari lapangan karena terlambat. Iya. Tetapi jika konsekuensi dia itu seketika itu habis itu hilang. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, terus kalau konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, ya kalau hukuman berarti konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik, kita pilih konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Itu bedanya. Jadi makanya kita harus bisa membedakan suatu hukuman dan konsekuensi. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu bagi anak. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, hanya itu. Sedangkan tindakan guru, baik ya. Ini ada 6. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, sekarang nomor 2. Saya buka ya. Iya, benar, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Iya, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, hukuman juga. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Iya, konsekuensi. Jadi karena saya menjatuhkan, dia sendiri yang harus membersihkan. Itu konsekuensi, bukan suatu hukuman. Nah, berikutnya di sini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, ini sering terjadi juga sama saya. Apa ini? Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Sepatunya suruh buka, kamu nanti pulang sekolah baru sepatunya kalian ambil.
seperti itu. Iya, termasuk hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Apa ini? Iya, konsekuensi. Karena sudah ada kesepakatan di keyakinannya. Berikutnya restitusi. Apa itu restitusi? Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu restitusi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi seperti tadi video yang saya tampilkan, jadi kamu salahnya apa? Ya Bu, saya tadi mencuri uangnya dia. Benar apa salah? Salah Ibu. Jadi sebaiknya apa? Ya Bu, saya akan kembalikan uangnya dia. Seperti itu. Itu yang dilakukan dosen. Sedangkan di sini identitas, satu identitas itu ada 2, identitas gagal dan identitas sukses. Ya. Yang termasuk identitas gagal itu adalah hukuman. Sedangkan identitas sukses itu disiplin adalah konsekuensi dan restitusi. Itu akan membuat anak itu mengalami suatu perubahan nanti. Jadi marilah kita mengurangi sedikit demi sedikit untuk hukumnya. Termasuk saya sendiri sering menghukum anak itu sudah mulai berkurang mungkin dengan sedikit ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak ini. Jadi alihkan anak itu pada konsekuensi dan restitusi. Ciri-ciri restitusi di sini bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Ya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar. Terus restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Sedangkan di sini keyakinan kelas. Ya. Ibu-ibu kan sudah membuat keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas itu dibuat untuk kelas paling enak. Jadi kita itu tidak usah menghukum anak. Jadi dia kalau sudah ngerti apa kesepakatan kelasnya, dia akan berbuat sendiri nanti di situ. Di situ keyakinan kelas. Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan itu yang sudah, kalau keyakinan dibuat kita bersama. Jadi umpamanya di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa itu termasuk pada apa? Peraturan. Begitu ya. Jadi kalau tidak ada peraturan tidak akan memakai helm. Begitu Bu Fadli. Iya. Seperti itu. Jadi mulanya saya juga kalau menganggap kita memiliki peraturan menggunakan helm itu termasuk pada peraturan. Seperti itu. Ternyata itu salah. Ya. Ada sesuatu kesadaran dari diri. Sama terhadap murid kita juga seperti itu. Di sini juga mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu apa? Peraturan di situ ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau datang sekolah atau mengajar? Agar apa? Untuk kita melatih suatu kedisiplinan dan keyakinan itu di situ. Ada contoh beberapa keyakinan kelas yang bisa mungkin sama dengan ibu-ibu bapak-bapak yang ini diterapkan pada kelasnya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi kita harus saling menyayangi sesama murid. Tidak ada suatu perbedaan terhadap murid. Kami murid yang sangat semangat belajar. Jadi mungkin kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu seperti itu. Nah, di sini peraturan dan keyakinan.
Iya, di situ tanggung jawab termasuk ya. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain sebelum berkomitmen di situ ya. Dilarang melakukan kekerasan. Terus keselamatan menghormati orang lain. Di situ dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya bisa masuk pada kesehatan. Menggunakan masker, jangan lari di kelas atau koridor untuk kesehatan dan keamanan. Baik, kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Tujuannya tujuan yang sangat baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Pasti itu ya. Penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang pada yang diterimanya. Jadi kasih sayang itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah iya. Oh ya, oke, masih ada, saya break sebentar. Yang pertama, bertahan hidup. Pasti enggak? Iya. Benar, bertahan hidup bapak-bapak dan ibu. Iya. Ya, butuh apa di situ? Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Pasti itu. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama dan menjadi bagian dari dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, dia akui dan didengar. Kebebasan, kebebasan di situ apa? Ingin mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi seseorang itu pasti memiliki kebebasan. Benar Bapak dan Ibu? Iya, yang diterapkan pada Bapak Ibu sendiri. Ya, sama terhadap murid. Murid pun ingin seperti itu. Kesenangan, ya, bermain, humor, antusias dan tertawa. Ya, ibu-ibu semua kan juga ingin sama seperti itu ya. Pada kesenangan, ingin tertawa kan? Oh, sama. Murid pun sama dengan bapak-bapak dan ibu ingin tertawa dia. Ingin bermain di sekolah kita. Tetapi dalam hal yang positif kita arahkan. Tugas guru itu hanya statusnya apa? Menuntun ya, sesuatu itu sudah ada pada dirinya sendiri. Seperti siswa kita yang sudah muncul sampai 2 SN provinsi, dia bisa apa Bu Eda? 2 SN provinsi lagu FL 2 SN itu iya, karena dia sudah ada bakat dari dirinya. Dimunculkan, dituntun sama Bu Enda, akhirnya dia sukses sampai Jawa Timur. Begitu juga di olahraga, di atletik, dia bibitnya anak itu sudah ada. Cuma guru itu menuntun setiap hari dibina ke hal yang positif. Ya. Sedangkan posisi kontrol guru, ya, ini yang harus kita miliki. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dari kelima ini, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer,
seringkali kita jadi teman. Jadi dia ngajak selfie bareng seperti yang gambar tadi pertama saya share itu, saya tuh minta selfie, oke, jadi mungkin dia jadi teman saya. Tetapi di sisi lain bukan kita akhirnya jadi teman terus mengikuti dia, kita salah. Jadi manajer itu seperti itu. 5 posisi kontrol ini yang selalu berkaitan. Di situ tujuannya yaitu motivasi. Ya. Motivasi di situ guru ada guru berbuat, guru berkata, ada hasil, kaitan dengan dunia berkualitas dan dampaknya juga pada murid. Ya, kalau jadi penghukum mengulangi kesalahan pasti. Terus kalau buat rasa bersalah merasa rendah diri. Kalau sebagai teman lemah tidak mandiri tergantung. Ya. Kalau jadi pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, sedangkan sebagai manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jadi makanya kelima posisi kontrol itu selalu bersinambungan. Di sini ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi itu termasuk membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukan. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Jadi sebagai apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai penghukum. Ya. Ayolah lakukan demi ibu bapak sebagai apa? Teman. Iya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker hari ini? Ya, itu sebagai pemantau. Kalau kita sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu seorang guru menjadi manajer. Baik, kamu selalu yang paling terakhir mengerjakan soal ini, dan kamu tidak bisa ya, masih terakhir lagi. Berarti Bapak Ibu sebagai apa? Sebagai apa? Penghukum. Iya. Jadi sedikit banyak mari kurangi kita sebagai penghukum, karena kalau penghukum akan membekas pada anak selamanya. Itu. Ya. Ada contoh lain penerapan 5 konsentrasi guru. Di sini ada penghukum berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Ya. Saya pernah melakukan ini. Ya. Pembuat merasa bersalah, kesekian kali ibu sudah ingatkan. Kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Itu contoh kalimatnya ya. Ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol itu umpamanya sebagai teman. Ayo nak, kerjakan nak tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main game ya. Ya. Mungkin ini Bu Fatim ya. Biasanya kalau pada matematika biar anak itu termotivasi, kita guru yang dikatakan sebagai teman, mungkin kata-katanya bisa seperti ini yang dilakukan. Kalau pemantau, kamu sudah lakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Itu pemantau. Baik ya. Kalau sebagai manajer, ya contohnya begini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Dan apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Ya, seperti di video tadi itu kan sudah baik Bu, saya yang salah, saya akan mengganti uangnya Lydia dan saya minta maaf sama Lydia. Itu yang dikatakan pada tahapan manajer. Sekarang posisi kontrol, apakah saya setia sekali dengan kamu? Apa? Ada yang tahu?
Iya, pemantau. Baik, di sini ada suatu segitiga restitusi namanya. Jika anak itu memiliki suatu permasalahan, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelasmu apa yang sudah diterapkan? Dilarang sering saling menyayangi, Bu. Nah, ya. Kenapa temanmu tadi kok dipukul? Berarti kamu kan tidak menyayangi temannya, diarahkan ke situ. Itu seperti itu. Baik, di tiga restitusi ini menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, itu seperti itu. Di sini ada validasi kebutuhan. Jadi ini ada menanyakan keyakinan di sini, terus ya di analisis seperti yang saya tadi katakan bahwa disiplin. Sekarang pindah ke disiplin positif ya. Disiplin itu banyak macamnya ya. Disiplin positif itu yang mengarahkan pada kita untuk berbuat positif, itu seperti itu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan, pasti. Ya. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Terus berikutnya kebutuhan dasar manusia itu ada berapa tadi? Ada 5, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Baik, terima kasih ibu-ibu hebat semua yang hadir pada siang ini. Inilah pemaparan diseminasi budaya positif yang saya paparkan untuk SMP Negeri 5 Pamekasan. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah Ibu Ana Suliswati. Luar biasa sekali seminar hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya seminar hari ini berdampak positif juga buat kita semua. Menjadi mengerti tentang budaya positif. Banyak sekali manfaatnya Bu Ana. Terima kasih sudah memberikan penyegaran kepada kami semua. Sampai juga pada hari ini. Sebelum kita kembali, mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.